Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 9. Pada hari ini untuk mapel kelas 9 adalah IPS bersama dengan Pak Muti. Gimana kabarnya? Tentu semoga baik-baik saja. Di sini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini pada materi IPS kelas 9 kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Jadi untuk materi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Kenapa? Karena permintaan dan penawaran ini adalah roda yang menggerakkan perekonomian yang ada di Indonesia. Tanpa ada permintaan dan penawaran, roda perekonomian di Indonesia mungkin akan lemah tanpa ada itu semua ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian tentang permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua adalah hukum permintaan dan penawaran, dan kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang kurva dari permintaan ya. Jadi untuk materi hari ini yang pertama kita akan pelajari tentang permintaan. Apa sih permintaan itu, Pak? Apakah permintaan itu adalah Pak Mae aku jeluk sangu? Tidak seperti itu ya. Jadi untuk permintaan ini adalah jumlah barang yang diminta oleh pembeli kepada penjual pada harga dan periode tertentu. Jadi kita sebagai pembeli, kita akan membeli sebuah aqua. Nah, mungkin kalian semua ketika di rumah ada acara, teman-teman pergi ke rumah membeli aqua. Lah, itu yang dinamakan permintaan. Membeli aqua di Indomaret contohnya itu merupakan suatu permintaan. Berbeda dengan penawaran. Penawaran ini adalah suatu kegiatan, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli ya. Untuk contohnya itu adalah Bapak Ibu kalian, contohnya sebagai seorang petani kan mungkin pada akhir dari bulan itu mungkin panen jagung, dan jagung itu ditawarkan kepada pembeli. Siapa pembelinya, Pak? Pembelinya adalah bagol-bagol yang ada di sekeliling rumah kalian. Nah, itu yang dinamakan permintaan dan penawaran. Jadi sebagai roda penggerak perekonomian di Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah hukum permintaan dan penawaran. Jadi hukum permintaan di sini adalah jikalau harga naik maka permintaan atau pembeli akan turun. Jika harga naik maka pembeli akan turun, dan jika pembelian itu naik maka harga pun turun. Contohnya, jikalau aqua ini harganya kok satunya 1000 kemudian turun menjadi 400, wah maka pembeli akan semakin banyak. Gitu anak-anak dari hukum permintaan. Berbeda dengan hukum penawaran. Kalau penawaran ini adalah jika suatu harga itu naik maka penawaran atau barang yang ditawarkan itu semakin naik, juga semakin tinggi. Contohnya, kalian di rumah punya stok padi banyak di rumah. Ketika harganya turun, pasti Bapak Ibu kalian tidak ingin menjual padi tersebut. Kenapa Pak tidak menjual, menunggu nanti ketika harga mulai naik kemudian dijual? Nah, itulah hukum permintaan. Jadi berbalik dengan hukum permintaan dan penawaran. Oke, kita pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kurva permintaan. Untuk menggambarnya ya, jadi untuk gambaran kurva permintaan itu adalah seperti ini, Cak. Nah, ini namanya kurva permintaan. Tapi cara menggambarnya itu bagaimana? Sebelum kita melihat ini, kita harus menuju kesimpulan itu tentang data kurva permintaan. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan suruh menggambar, kalian lihat dulu untuk datanya. Nah, kalau ini kita lihat data penjualan komputer ya pada tahun 2018 yang silam ya. Jadi data ini Pak Muti ambil dari tahun 2018 mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei. Jadi untuk bulan Januari ketika komputer harganya 1.500.000 maka jumlah barang yang diminta adalah 25. Ketika harga pada bulan Februari 1.300.000 maka jumlah barang yang diminta adalah 30.
Dan ketika bulan Maret harga barang itu adalah 1.200.000, maka jumlah barang yang diminta 35. Semakin naik atau semakin turun sah? Jumlah barang yang diminta ini adalah semakin naik. Kalau ini semakin turun ya. Ini harganya semakin turun, tapi ini semakin naik jumlah barang yang diminta. Nah, dari data ini kita ambil untuk kurva permintaannya, yaitu di sini kita buat garis seperti ini ya. Untuk di sini data 1,5, 1,3, 1,2 juta, 1 juta dan 800. Ini adalah harga. Di sini adalah harga. Kemudian di sini jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta ada berapa? 25 masukkan sini, 30 masukkan sini, dan seterusnya sampai nomor 50. Kemudian setelah itu kita tarik harga 1,5 juta, kita tarik ke 25, berarti sini tarik sini, mendapatkan titik yang namanya bulan Januari. Yang kedua, bulan Februari titiknya 1,3 juta, kita buat garis, kemudian menuju ke titik 30. Nah, ketemulah titik yang namanya titik Februari, bulan Februari. Bulan Maret lagi 1, juta, 2, juta. Mulai dari garis 1,2 juta sampai ke 35 juta, ketemulah titik Maret. Begitu juga untuk sebaliknya. Nah, inilah kita ketemu, kita garis tarik lurus bahwasanya jikalau harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta adalah turun. Itu yang dinamakan kurva permintaan. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa Pak Muti sampaikan. Untuk materi kurva penawaran akan kita bahas nanti untuk di pertemuan yang akan datang. Sekian dari Pak Muti, jaga kesehatan dan jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.